Shalom, puji nama Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online, tapi saya percaya semangat kita tidak surut, tapi semakin menyala-nyala dalam mencari hadirat Tuhan. Saudara, Yesus bukan hanya Tuhan dan Raja, tapi Dia berkata bahwa Dia adalah sahabat kita dan Dia selalu ada senantiasa bersama kita. Apapun yang saudara sedang hadapi sekarang, percayalah Tuhan tetap setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, mari kita terus mau mencari Tuhan, kita mau terus arahkan pandangan hati kita sama Tuhan. Kita memuliakan Dia dan sepanjang hidup kita percaya bahwa pertolongannya, percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita akan berdoa pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati, membawa hati kami untuk diberikan, persembahkan buat Tuhan. Ini persembahan yang hidup buat Tuhan. Biarlah apa yang kami buat pagi hari ini, apa yang kami persembahkan, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, nama Tuhan. Semakin dipuji dan tinggi. Kami percaya ibadah kami menjadi ibadah keberkatan. Kami percaya Tuhan melawat kami lewat ibadah kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami datang, kami mau memuji dan memuliakan nama Kau. Terima kasih Yesus. Ini kami doakan ucap syukur dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya mari jemaat Tuhan, kita memuliakan Tuhan kita, Allah yang setia, sahabat terbaik kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari jemaat Tuhan, namanya Yesus, semua namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya, haleluya, Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang
kita semua. Haleluya. Yuk kita terus semangat memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi cuma Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Yeah, haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang mulia, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kami terus memuji Engkau Tuhan. Kau sahabat kami Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Dan terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hidup kami Tuhan, hanya kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan. Jadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Oh Yesus. Kami puji Engkau, Allah yang hidup, Tuhan Raja kami, sahabat terbaik kami. Haleluya, yeah, yeah. Oh yeah.
Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau puji Engkau selalu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau arahkan hati kami hanya padamu Tuhan, memuliakan Engkau Yesus. Oh yeah. Oh Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari coba Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah Yesus. Hosana bagimu, hosana bagimu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Yesus. Hosana bagimu, haleluya. Hosana, hosana bagimu, hosana untukmu. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Pujilah, pujilah Yesus. Kami muliakan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Allah yang kudus dan Allah yang mulia, Allah yang tinggi. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, Raja. Amin. Haleluya. Yeah. Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Oh Yesus. Makasih. Kami mau terus bersyukur bagi Engkau Yesus. Kami mau terus bersyukur bagi Engkau Tuhan. Memuji, meninggikan Engkau Yesus. Menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Ku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan Kau Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
tinggi ya Tuhan, oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Yesus, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan, oh yang maha tinggi ya Tuhan, oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, amin Tuhan. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Beri suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Yes. Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur, kami tetap mau memuliakan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Karena itu yang bisa kami beri untuk membalas setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah pudar dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu sangat mempesona kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk itu Tuhan,
Kami mau hidup kami senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Untuk itu bersabdalah bagi kami saat ini Tuhan, lewat hamba kebenaran-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, benar-benar sampai kepada kami Tuhan. Benar-benar bisa kami terima dengan baik. Dan kami bisa mengalami jamahan kuasa Tuhan atas hidup kami. Kami ditegur, kami dipulihkan hidup kami dikuatkan iman percaya kami Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan dahsyat turun atas hamba kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami, umat-umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Tentunya hal yang sangat menjadi satu kesukaan adalah ketika kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun masih dalam keadaan yang tidak bertatap muka, tetapi tetap di dalam hadirat Tuhan. Kekasih Kristus, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau berdiam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau berdiam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu, yaitu dahulu kala sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, ayat ini berbicara kepada bangsa Israel ketika perbuatan-perbuatannya yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan dengan menegaskan begitu rupa bahwa Tuhan hendak melakukan sesuatu. Tuhan menyatakan bahwa apa yang diperkatakan dengan apa yang diperbuat tidaklah sinkron. Bahkan di sini dikatakan sulit untuk berkata-kata, sulit untuk menyuarakan tentang kebenaran. Karena apa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang salah. Kekasih Kristus, ketika menjadi murid Kristus, kita harus berakar, kita harus bertumbuh, bahkan kita harus menghasilkan buah. Murid Kristus yang sejati menghasilkan buah dalam sikap, dalam perbuatan. Dan ini merupakan satu identitas kehidupan setiap orang yang mengaku dirinya sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan sudah seharusnya dan sudah waktunya menyuarakan kebenaran. Sudah seharusnya kita bertindak. Jadi bukan hanya menyuarakan, tetapi juga kita harus bertindak.
mengumandangkan suara Tuhan, yaitu suara yang hendak kita kumandangkan adalah suara kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu penting, dan Allah tidak saja menginginkan kita melakukan yang mengetahui tentang kebenaran itu, tetapi kekasih Kristus, Tuhan juga menginginkan untuk kita melakukannya, melakukan kebenaran tersebut. Saya yakin dan percaya, saudara yang di rumah maupun kita semua diberi kemampuan, diberi kesanggupan untuk menyuarakan kebenaran. Kekasih Kristus, apabila kita mengetahui kebenaran dan tidak mau menyampaikannya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, dia tidak akan mendengarkan suara kebenaran itu. Dan tentunya dia akan tetap tinggal di dalam dosa. Nah, untuk berbicara kebenaran memang butuh keberanian, saudara. Dunia yang dipengaruhi dengan dosa, pelanggaran, kemunafikan, diperlukan orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Kita sebagai murid Kristus sudah waktunya berbicara dan menyuarakan kebenaran ini. Jangan hanya berdiam ketika melihat ketidakbenaran, ketidakadilan yang begitu merajalela. Tentu mungkin saudara melakukan hal ini, ada hal yang menjadi penyebab sehingga kita tidak bisa menyuarakan, kita tidak bisa berbicara dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya menyampaikan firman ini bukan bermaksud mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang coba kita cari apa yang menjadi penghalang murid Tuhan tidak menyuarakan kebenaran sehingga sebagai penghambat dalam menjalankan tugas misi ini. Secara tidak langsung, misi yang diperintahkan Tuhan sebagai amanat agung menjadi terhalang. Kenapa? Karena kita tidak mau berbicara, karena kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu menyuarakan kebenaran itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa murid Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, yang menghambat dalam menjalankan tugas ini. Menyebabkan murid Tuhan tidak mau berbicara tentang kebenaran. Pertama, karena adanya terpengaruh relativisme. Sekarang kita berada di tengah abad postmodern. Apa itu postmodern? Yang disebut postmodern adalah kelanjutan dari era atau masa modern yang menitik beratkan dalam kasus-kasus sosial yang terjadi di masyarakat. Di mana di dalamnya adalah masalah kebudayaan, bukan masalah perekonomian. Jadi postmodern ini yang sedang berkembang saat ini berpijak di atas pikiran relativisme. Akibatnya dari paham ini bahwa segala sesuatu adalah relatif. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mutlak. Pandangan ini sangat disukai dan menjadi sangat begitu semangat zaman yang terus saat ini bergulir. Dengan sendirinya dianut oleh banyak orang dan dianggap sebagai kebenaran.
Maka relativisme ini dapat diartikan sebagai ajaran yang mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mutlak. Saya ingin berikan gambaran pengaruh relativisme ini. Barangkali banyak di antara kita hingga saat ini mungkin kurang menyadari terhadap bahaya relativisme ini. Pengaruh relativisme sedang melanda umat manusia di dunia. Di era postmodernisme seperti sekarang ini, bahwa pengaruh ini telah menyelinap bukan hanya kepada dunia, bukan hanya kepada pemerintah atau perpolitikan, tetapi juga di kalangan gereja. Pengaruh inilah yang menyebabkan gereja tidak menyuarakan kebenaran. Pengaruh inilah gereja tidak bertindak seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang seharusnya sesuatu yang mutlak kita suarakan. Tetapi dengan pengaruh relativisme ini, maka gereja seperti dikebiri. Gereja sepertinya tidak melakukan yang semestinya mutlak, maka dijadikan relatif. Saya ambil contoh di dalam Alkitab. Alkitab, maksud saya, di mana Alkitab mengajarkan, Alkitab memberikan satu ajaran bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Tuhan. Seperti yang terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-6. Coba kita baca di sana, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Coba kita baca di sana. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kekasih, tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kata lain, bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan bagi manusia. Itu yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dan itu adalah mutlak. Jika Alkitab yang merupakan kitab suci kita sebagai orang Kristen mengajarkan bahwa keselamatan hanya satu-satunya dalam Yesus, maka orang-orang yang mengikuti paham relativisme ini tidak akan setuju. Sebab kata hanya atau satu-satunya keselamatan dalam Yesus dianggap sebagai pemaksaan. Dianggap sebagai kesombongan rohani yang luar biasa. Itu menurut pemahaman mereka. Tapi menurut kita sebagai orang percaya, saudara jangan pernah beranjak bahwa ini yang namanya mutlak. Mutlak bukannya relatif. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Itulah sebabnya ketika banyak orang percaya atau ajaran relativisme menyusup ke gereja atau menyelinap ke gereja, ini yang membuat gereja tidak mau berbicara, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan misi seperti apa yang Tuhan katakan. Kekasih Kristus, pagi ini mari kita
merubah pola pikiran kita. Kalau tadi saya sudah mengatakan contoh tentang kebenaran firman Tuhan merupakan nasihat dari maksud yang baik, yaitu kita ingin berbagi. Kalau selama ini orang mencari jalan tentang hidup, jalan tentang kebenaran, Yesus menyampaikan jalan itu. Sementara orang mencari, kita sudah memberikan jalan itu. Yesus sudah memberikan jalan itu. Ketika kita mengatakan itu, kita dianggap atau ditanggapi secara tidak baik. Jadi dari sini kita melihat adanya relativisme ini. Relativisme ini mengatakan begini, kebenaranmu bukanlah kebenaran saya. Kebenaranmu adalah kebenaranmu. Dan kebenaran saya adalah kebenaran saya. Apa yang kamu anggap benar belum tentu orang lain setuju dengan anggapanmu itu. Jadi jangan memaksakan apa yang kamu anggap benar kepada orang lain. Nah ini, teori-teori ini berarti kalau kita menyetujui pandangan itu, kita menggeser iman yang kita yakini. Ketika Anda masuk dan terpengaruh dalam perkara ini, saya yakin dan percaya, Anda sulit untuk melangkah. Anda sulit untuk berbicara. Sementara Yesus memerintahkan kita untuk pergi, menyampaikan berita itu, bahwa dialah juru selamat kita. Sikap seperti ini yang menyebabkan umat Tuhan tidak bisa bebas menyuarakan kebenaran. Sikap seperti inilah umat Tuhan yang tidak bisa berbicara dan melakukan kebenaran. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bagi kita, Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas. Bagi kita, Alkitab adalah firman Tuhan yang berwibawa. Dengan demikian, sangat tidak disukai oleh penganut postmodernisme ini. Yang berpijak pada relativisme. Otoritas dan kedaulatan Allah harus ditolak dan dianggap otoriter. Itu menurut mereka. Tapi menurut kita, bukan otoriter. Justru malah sebaliknya, itu merupakan kasih yang harus kita berbagi kepada orang lain. Ini yang menjadi penyebab gereja tidak mau berbicara. Karena apa? Terpengaruh dengan adanya relativisme ini. Kasih Kristus, mari sadarlah bahwa ini adalah perangkap. Perangkap apa? Perangkap relativisme, yaitu postmodernisme, di mana tujuannya adalah ingin menghancurkan keyakinan iman kita. Artinya, relatif ditemukan dalam satu hubungan dan perbandingan antara sesuatu dengan yang lain. Dengan demikian, segala klaim terhadap kemutlakan dan keunikan itu dihapuskan. Nah, kalau kita berbicara tentang relativisme, menyangkal adanya kebenaran mutlak, maka semua nilai mutlak pun ditolak dan kebenaran yang diterimanya adalah kebenaran dalam batas relatif. Artinya ngambang, saudara. Masa kebenaran ini dibilang ngambang? Mungkin kebaikan baik bagi orang belum tentu baik bagi kita. Tapi kalau benar, sudah pasti. Bagi penganut relativisme ini, nilai kebenaran sangat tergantung pada kebudayaan. Tergantung pada lingkungan.
tergantung pada lingkungan dan orang-orang di dalamnya itu. Sesuatu yang dianggap benar dalam satu kebudayaan atau lingkungan tertentu belum tentu diterima benar dalam kebudayaan dan lingkungan yang lain. Memang kalau kita berbicara kebudayaan. Tapi dasar-dasar kebenaran itu semua sama. Iman Kristen menolak apa yang namanya relativisme. Karena dalam hal itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di bidang doktrin, Alkitab mengajarkan bahwa kebenaran mutlak. Tapi relativisme mengatakan itu relatif. Nah ini, kenapa saya katakan bertentangan? Seperti itu. Karena firman Tuhan mengajarkan mutlak, tetapi paham ini mengajarkan relatif. Maka standar kebenaran pun hanya bisa ditentukan oleh dia sendiri. Tuhan menentukan standar itu. Bukan manusia. Bukan budaya. Nah inilah yang menyebabkan gereja sulit berbicara. Mungkin ada yang namanya sungkanisme, budaya sungkanisme. Enggak enak. Saudara, mari kita berbagi tentang kebenaran. Mari kita berbagi tentang apa yang firman Tuhan katakan. Paling tidak, ketika kita menerapkan firman itu dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengubah kehidupan kita, mari kita berbicara kepada orang lain. Lihat, dulu aku begini, sekarang aku begini. Artinya dulu negatif, sekarang harus positif. Nah saudara sangat sensitif sekarang ini kalau kita berbicara positif. Kenapa? Waduh kamu positif. Bukan maksud saya bukan positif tentang COVID. Tapi kehidupan yang positif. Kehidupan yang ke arah baik, yang dulunya kepada arah yang tidak baik. Sekarang ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita berubah menjadi kehidupan yang baik. Dan itu harus kita bicarakan dalam kehidupan kita. Kita ungkapkan, kita suarakan itu. Kenapa kita tidak mau berbicara? Karena yang kedua adalah sikap apatis. Banyak murid Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan terkadang tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang terhilang. Mendoakan mereka yang terhilang itu merupakan rasa peduli, mungkin peduli yang awal. Hal ini sudah menunjukkan, saudara, sikap ketika mendoakan mereka yang terhilang itu merupakan rasa peduli. Tetapi ketika kita masa bodoh, ya apakah dia orang yang sudah lama tidak ke gereja, atau dia mengenal Tuhan atau belum, kehidupannya yang bobrok, dibiarkan begitu saja. Ini sikap apatis. Apa yang dimaksud dengan kata apatis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis adalah sikap acuh tak acuh. Tidak peduli atau masa bodoh. Banyak orang Kristen yang bersikap apatis, tidak mau peduli dan tidak mau tahu. Ketika berhadapan dengan mungkin menceritakan perubahan hidup dirinya. Ya, ketika berhadapan dengan bagaimana dia menceritakan perubahan hidup dirinya dalam Tuhan ketika orang lain, kepada orang lain. Orang yang apatis dia nggak mau bercerita tentang perubahan hidupnya. Orang yang apatis dia ya cukup hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa berbicara? Berbicara tentang Tuhan sebagai misi yang diperintahkan Tuhan.
Bagaimana kita bertindak melakukan misi itu, sementara sikap kita apatis, sementara sikap kita acuh. Anak muda bilang cuek. Sikap ini berevolusi, berkembang dengan pemikiran-pemikiran, sehingga menjadi gunjingan orang dengan julukan. Mungkin saudara, saya enggak maulah bercerita tentang perubahan hidup saya. Karena sudah berasumsi, dengan pikiran begini dia mulai berevolusi, berkembang pikirannya. Nanti kalau saya cerita, saya dianggap sok rohani. Karena bawa-bawa firman Tuhan lagi. Bahkan berpikir nanti menjadi masalah kalau ceritanya kepada orang yang tidak seiman. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang punya sikap apatis akan memilih di mana apa yang dipilihnya itu memilih satu jalan yang dianggap mungkin lebih aman. Yaitu bersikap tidak mau berbicara atau banyak ngomong dengan kata lain tidak mau tahulah. Kekasih Kristus, sikap apatis adalah sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang sudah memperoleh penebusan dosa, memperoleh perubahan hidup, bagaimana kebinasaan, bagaimana hidup yang buruk diubah menjadi satu kehidupan yang baik. Sesuatu yang baik, mari kita berbagi kepada orang lain. Dulu kehidupan saya itu bagaimana? Sekarang setelah mengenal Kristus, bagaimana? Arah yang baik, arah yang positif, berbagilah. Jangan cuek. Banyak orang sekarang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan. Mereka hanya bisa bercerita tanpa berbuat, tanpa bertindak. Kekristenan sejati harus sama. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dengan sikap dan tindakan kita. Gampang? Tidak gampang. Perlu perjuangan untuk kita melangkah, melakukan hal ini. Jangan bersikap, saudara, kita tidak boleh menutup mata terhadap orang lain yang perlu ditolong. Terhadap orang lain yang perlu diselamatkan, tidak boleh tutup mata. Tidak mau tahu terhadap kondisi di sekitarnya. Kita harus berbicara. Dalam bacaan Alkitab hari ini Tuhan memerintahkan bahwa kalau saudara antara perbuatan dengan apa yang diimani tidak sama. Ini yang menyebabkan orang akan melihat, kok kamu seperti itu? Mungkin, saudara, kita boleh tidak mau tahu tentang hal itu. Artinya tidak mau tahu, saudara, pengertiannya begini. Tentu kita harus memperbaiki terlebih dahulu kehidupan kita. Dalam bacaan firman Tuhan, dengan jelas mengatakan, kalau kita mau saudara, hidup mengalami perubahan, Tuhan katakan, Tuhan mau tinggal diam bersama-sama dengan kita. Artinya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan berjanji selama-lamanya. Nah, saudara yang kekasih, ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar tidak bersikap apatis terhadap kesulitan atau penderitaan yang dialami
oleh saudara mereka, yaitu sesama umat Tuhan, ya, sesama anak bangsa. Jangan apatis, jangan acuh, apalagi saat sekarang ini. Kondisi yang semakin meningkat, orang-orang yang tertular COVID ini dengan varian baru. Mungkin Delta aja, varian Delta ini belum habis, sudah muncul varian yang namanya Lambda. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. Mengatakan ketika orang menemukan hewan, nah ini tingkah laku orang yang peduli. Tuhan mengajarkan seperti itu. Ketika orang menemukan hewan peliharaan yang tersesat atau menemukan barang lain, mereka harus mengantarkan hewan atau barang lain kepada pemiliknya. Bila tempat tinggal sang pemilik dekat. Tetapi ketika tempat tinggal sang pemilik jauh, maka harus memelihara hewan itu atau menyimpan barang itu sampai apa? Sampai pemiliknya datang mengambil hewan orang lain itu. Yang bahkan saudara, ketika orang itu jauh, kita harus diperintahkan untuk memelihara hewan tersebut. Kita menyimpan barang yang kita temukan itu. Jangankan barang. Saudara, ketika pedagang kecil, lalu saudara belanja, dan akhirnya apa saudara menerima kembalian yang lebih. Apa saudara berkata puji Tuhan, langsung buru-buru keluar, atau saudara kembalikan? Pak, ini kembaliannya lebih. Itu sikap bukan milik kita. Nah ini saudara hal-hal yang seperti ini kita harus menularkan itu. Kita harus mau berbicara mana yang baik, mana yang tidak. Itulah perintah Tuhan. Bahkan dalam Ulangan ini hewan yang rebah pun, yaitu hewan yang rebah di jalan harus ditolong. Murid Kristus yang sejati harus memiliki sikap seperti ini. Jangan apatis. Masa bodoh, bukan milik saya. Ketika ada sesuatu yang salah berbicara, kita bisa bicaralah. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, berbicaralah. Tentu berbicara dengan sikap yang baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun nanti saudara ada protes, ketika saudara diperlakukan tidak baik, boleh nggak kita berbicara? Berbicaralah sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Mari lakukan yang baik. Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kekasih Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, apalagi orang-orang yang tersesat, ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi orang tersebut, sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Mungkin menghina apa? Menghina ajaran saudara. Firman Tuhan, jangan balas jahat dengan jahat. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 44 sampai dengan 48. Itu mengatakan seperti itu. Bahkan Tuhan mengatakan agar kita mengasihi musuh kita. Apalagi itu musuh saudara, untuk kita kasih. Memang berat. Menjadi anak Tuhan berat. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah
kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara atau kawan-kawan kita seiman. Mari berbicaralah dan lakukanlah. Ketika tahu kondisi dan keadaan bangsa kita saat ini, janganlah kita berdiam diri. Mari lakukan sesuatu untuk sesama umat, ya, sesama umat Tuhan dan sesama anak bangsa. Tuhan tidak saja menginginkan kita melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam kebenaran, serta mungkin menyuarakan kebenaran itu. Mari kita ambil contoh orang yang berani menyuarakan kebenaran. Dia tahu tentang resiko apa yang akan diambilnya, resiko apa yang dia akan terima. Saya ambil contoh dalam Alkitab Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah sesuatu yang ekstrim. Ia mengambil tindakan yang berisiko tinggi. Namun saudara, kita tahu ya, kita tidak akan mampu memahami pola pikir Yohanes atau pilihan Yohanes tanpa mengetahui apa yang terjadi pada masa itu. Kondisi keadaan pada waktu itu. Saudara tahu bahwa Antipas sebagai keturunan Herodes yang menjadi raja saat itu begitu mengagungkan hedonisme, ketamakan dan kekuasaan. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa keruwetan yang terjadi di masa Herodes, sejak pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem, Herodes memiliki banyak anak yang kemudian ia bunuh satu persatu. Karena apa? Karena begitu takutnya ia kehilangan kedudukan, dia bunuh anaknya. Dia takut tentang kedudukan dan tahta, di mana terjadi kawin mengawinkan antara anggota keluarga, adanya hubungan incest. Nah, ini Yohanes sampaikan itu. Perkara-perkara buruk itu terjadi dalam zaman itu. Maka Yohanes menyuarakan kebenaran, bicara tentang kebenaran, melakukan tentang kebenaran. Dia menunjukkan bahwa Herodes telah melanggar hukum Yahudi, telah melanggar hukum Tuhan, hukum adat, hukum moralitas. Karenanya Yohanes menegurnya. Keberanian yang luar biasa ditunjukkan Yohanes bukan tanpa sebab. Di tengah kebobrokan yang dilakukan oleh pemimpin pada saat itu. Mungkin saat ini terjadi satu kebobrokan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Beranikah kita berbicara? Saudara, di tengah pergumulan Yohanes untuk membuka jalan bagi Sang Mesias, Yohanes tahu persis bagaimana orang-orang pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu yang mempunyai immoral, Yohanes berbicara. Yohanes tahu persis bagaimana keserakahan terjadi. Yohanes tahu persis bagaimana haus kekuasaan. Yohanes tahu persis bagaimana nafsu seksual sudah meningkat dalam kehidupan, bukan hanya dalam masyarakat, tapi sudah menjalar dalam satu kepada kehidupan istana. Raja yang seharusnya memberi contoh malah melakukan sesuatu yang jauh dari apa yang disebut dengan kebenaran dan teladan. Kalau kebenaran dan teladan tidak ada di atas mimbar, jangan ikuti. Entah itu pemimpin, entah itu siapapun. Kalau itu tidak menunjukkan kebenaran, sikap yang immoral, jangan saudara ikuti.
Yohanes bukannya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Yohanes bukannya tidak tahu apa yang akan ada resiko yang diambilnya. Mungkin resiko yang diambilnya terlalu besar, namun ia tidak berhenti menyuarakan. Tidak berhenti berbicara tentang kebenaran. Dan itu semua mungkin bisa membawa atau menyebabkan kematian. Dan itu terjadi. Percayalah. Kematian, Yohanes menganggap bahwa kematiannya itu bukan sia-sia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika semua yang dilakukan oleh Yohanes dilakukan atas dasar kasih kepada Allah. Maka dari itu, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita minta kepada Tuhan, diberikan kemampuan untuk kita bisa menyuarakan kebenaran, tetap menyuarakan kebenaran. Kita melakukan kebenaran dan menyuarakan kebenaran, agar Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, Yohanes, apa yang dilakukan oleh Yohanes menginspirasi para rasul-rasul yang lain, sehingga mereka melakukan misionaris, ya, menyampaikan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Saya tidak banyakkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini kita merayakan perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini, mari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memampukan apa yang menjadi tugas kita untuk mewartakan kebenaran ini. Berbicara dan melakukan kebenaran Tuhan, diberikan kemampuan. Mari kita angkat perjamuan kudus kita berdoa buat perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami mengangkat perjamuan kudus ini. Roti dan air anggur, biar kiranya terjadi persekutuan dengan Engkau. Ketika kami memakan dan meminum perjamuan kudus ini, terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu tentang perayaan perjamuan kudus, ada kuasa yang turun mengalir dalam kehidupan kami. Dan kuasa itu pula yang memberikan kekuatan. Kuasa itu pula yang memberikan kebebasan. Kuasa itu pula yang memberikan berkat perjamuan kudus dalam kehidupan kami. Turunlah dan jadi persekutuan dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka perjamuan kudus ini. Kita angkat roti yang sudah terjadi persekutuan dengan Tuhan dan merupakan tubuh Kristus. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah mati bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menerima berkat perjamuan kudus lewat tubuh-Mu. Sehingga kami mengalami kemenangan, mengalami satu kehidupan yang baru karena kematian-Mu, karena tubuh-Mu Tuhan. Kami terima dan kami makan bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Kami percaya bahwa cawan ini sudah terjadi persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sehingga darah-Mu yang menyucikan, darah-Mu yang memeteraikan seluruh perjanjian yang ada dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan lewat darah-Mu lah kami juga berhak menjadi anak-anak-Mu. Dan kami adalah ahli waris-Mu yang menikmati janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami rayakan perjamuan ini. Karena ada kuasa Tuhan yang kami hendak terima, ada berkat Tuhan yang hendak kami terima.
Dan ada kelepasan yang Tuhan akan nyatakan dan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Kami terima berkat perjamuan kudus ini lewat darah Kristus. Kami minum bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima perjamuan ini. Lewat perjamuan ini kami dikuatkan, kami dimampukan untuk bisa menyuarakan kebenaran. Untuk kami bisa bertindak dan berjalan dalam kebenaran. Apapun tantangan yang ada, Tuhan mampukan kami. Untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sampai kapan masa yang sulit ini kami tidak tahu. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan jalan dalam kehidupan kami. Biar kiranya bangsa ini Tuhan mampu melewati keadaan yang sulit seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita kedahkan tangan kita. Bapa, kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami menjalankan kebenaran firman-Mu. Untuk kami melangkah agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap dalam kebenaran firman-Mu. Lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau memberikan kekuatan. Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Maka dari itu kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kemampuan dan kekuatan kami Engkau tahu sampai seberapa jauh kami mampu dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Engkau yang mengedahkan tangan dan kita yang mengedahkan tangan pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, berkat rohani. Di mana kehidupan rohani saudara semakin hari, semakin terus mengalami janji-janji Tuhan, pembaharuan terjadi dalam kehidupan saudara, roh saudara semakin terus melekat bersama dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sehingga perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib, bukan hanya sekedar tahu dalam kehidupan saudara, dalam keimanan saudara, tapi saudara mengalaminya dalam hari lepas hari. Karena Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat secara jasmani, diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kondisi apapun yang menghimpit, yang menghantui, yang membawa kehidupan saudara, dari tekanan satu menuju tekanan yang lain, tidak membuat saudara kehilangan damai sejahtera Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang memberikan, meneguhkan, menguatkan kehidupan saudara. Dengan damai dan sejahtera Tuhan, sehingga saudara tetap dalam keadaan yang tidak lagi digoncang-gancingkan dengan keadaan, tapi tetap mengalami sukacita Tuhan. Sehingga kesehatan Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Sakit penyakit tidak berhinggap, terlebih COVID ini sekalipun berdampak terhadap kehidupan saudara, tidak membuat kehidupan saudara menjadi parah, tapi saudara mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pendidikanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu, diberkati rencanamu yang baik, sehingga rencana itu bukan menjadi harapan tetapi menjadi kenyataan. Terimalah berkat itu. Dan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus.